Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Tinawati dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini akan membahas tema tentang pernikahan dalam Islam, materi kelas 12 pada semester ganjil. Membuka relung kalbu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa kecuali. Sekecil apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala pasti mempunyai pasangannya masing-masing, tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuannya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun, banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sesuai petunjuk Al-Quran. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seyogianya menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda, yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta dalam firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran. Pengertian munakahat. Munakahat berarti pernikahan atau perkawinan. Kata dasar dari pernikahan adalah nikah. Kata nikah mempunyai persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syariat, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga atau rumah tangga bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nikah termasuk perbuatan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atau sunnah Rasul. Dalam hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya. Beliau bersabda, "Akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka dia bukanlah dari golonganku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum nikah pada dasarnya adalah mubah. Artinya boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Jika dikerjakan tidak mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Sunnah. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinahan, walaupun tidak segera menikah, maka hukum nikah sunnah. Rasulullah bersabda, "Wahai para pemuda, jika di antara kamu memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena pernikahan itu menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kelamin atau kehormatan. Dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa,
sebab puasa itu jadi penjaga hatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wajib. Bagi orang yang ingin menikah, mampu menikah, dan ia khawatir berbuat zina, jika tidak segera menikah, maka hukum nikah adalah wajib. Makruh. Bagi orang yang mau menikah, tapi belum mampu memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka hukum nikah makruh. Haram. Bagi orang yang bermaksud menyakiti wanita yang akan ia nikahi, maka hukumnya adalah haram. Tujuan pernikahan. Secara umum, tujuan pernikahan menurut Islam adalah memenuhi hajat manusia, pria terhadap wanita atau sebaliknya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Apabila tujuan pernikahan yang bersifat umum itu diuraikan secara terperinci, tujuan pernikahan yang Islami dapat dikemukakan sebagai berikut. Untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa sehingga terwujud keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk memenuhi kebutuhan biologis dan mengendalikan pandangan mata dan menjaga kehormatan atau hawa nafsu syahwat secara sah, halal, dan diridhoi Allah. Rukun dan syarat nikah. Setidaknya terdapat 5 rukun nikah yang disepakati ulama dan wajib dipenuhi agar pernikahan dinyatakan sah, yakni calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Ada wali dari calon pengantin perempuan. Dihadiri 2 orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan. Diucapkannya ijab dari pihak wanita, pengantin perempuan atau yang mewakilinya. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu. Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Al-Khumsah kecuali An-Nasa'i. Agar berhasil membangun rumah tangga baiti jannati, perlu dilakukan 4 prinsip, yaitu prinsip saling mencintai atau mawaddah warohmah, prinsip saling sopan dan beradab, muasaroh bil ma'ruf, prinsip saling melengkapi dan saling melindungi atau musawwamah, prinsip saling bermusyawarah dan berkomunikasi secara musyawarah. Kewajiban suami istri. Adapun kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara ma'ruf, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologis suami, kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 sebagai berikut. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menikahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu
Maka wanita yang solehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuknya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian paparan materi tentang pernikahan dalam Islam. Jazakumullah khairan katsira.